Kamu Wah, iki korek golek. Wih, hatimu. Terus. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Christianto. Oke, selamat datang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang di Podcast Tol. Nama aku selalu guyon pas ngomong bahasa mati. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan di channel saya ini, di rombongan yang penting-penting nggak penting, tapi semoga berguna buat teman-teman di luar sana. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan terima kasih yang beberapa orang sudah DM mulai request. Terima kasih perhatiannya, dan sekarang saya sudah kedatangan tamu yang sekarang sibuk. Oh ya. hati-hati loh. Sibuk goes. Oke, sibuk goes. Lebih sering terlihat bersepeda daripada berfotografi. Siapa lagi? Bukan lagi adalah Julian Somadewa. Tepuk tangan dulu. efek. Itu kabar itu. Ya, alhamdulillah sesuai tadi kabarnya kan. Tadi pagi baru goes, jadi belum istirahat. Agak ngantuk, roto ngantuk. Tapi menyediakan waktu buat podcast. Terima kasih. Tidak hanya menyediakan waktu, tapi menyediakan tenaga dan pikiran untuk membenahi sound yang berantakan. Dan omongannya Gepi. Terima kasih Mas Jojo. Sama-sama. Bodoh. Oke. Aduh. Julian ini, saya seringnya manggilnya Juju. Itu satu kota sama saya di Magelang, tapi angel tenang boleh. Bahasa Indonesia itu susah nyari. Susah ketemu. Sama Anda juga kalau ditelepon susah sekali. Enggak juga. Kalau saya itu pasti telepon susah, tapi pasti di rumah. Kalau Anda kan bingung. Ya, Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa goes. Bisa di Balikpapan, bisa di Kendari, ke situ. bisa di Jakarta, bisa di Bali, tergantung yang bayar. Tapi emang sekarang full freelance Ju? Tidak dong, kan kemarin juga ada pekerjaan sendiri. Banyak freelance, pekerjaan sendiri juga ada. Seperti kemarin disebutkan oleh Mas Dimas. Karena butuh. Jujur ya, tapi itu ini sedikit masalah freelance kemarin. Kemarin ada yang DM juga, Mas kenapa banyak freelance? Banyak freelance itu pasti dirimu? Iya, nanya gitu. Mungkin dia kecewa? Enggak dong. Ya mungkin enggak kan nggak ngerti. Wong cuma DM apa banyak freelance-nya ya Mas. Ya saya akui memang freelance-nya banyak, pekerjaan sendiri ada. Dan freelance yang saya lakukan kebetulan beruntungnya satu, brandnya tidak di sekitar saya. Dalam artian tidak di Jogja. Betul. Bukan kompetitor. Dan menariknya adalah mereka tidak yang freelance ini yang vendor yang ngasih kerjaan solo saya ngelit project, nggak cuma jadi freelance dikasih fotografer dari sana, tapi saya ngelit project. Untungnya mereka tidak menganggap saya kompetitor. Ya. Betul. Banyak kan yang takut ngasih freelance karena takut kok nek dijupuk piye iki, kok nek disaut. Karena kemarin salah satu freelance itu adalah memegang rahasia vendor. Betul.
satu jadi representasi yang baik. Iya, betul. Dan ketiga, nggak tahu kemarin sudah dibahas belum ya? Apa? Syarat freelance yang baik itu cuma satu mas, Apa? follow the order. Ya, udah, kemarin udah, cuman mungkin nggak sekeren ini bahasanya. Kalau mau menambahkan nanti kalau banyak freelance, kemarin kan bilang freelance boleh belagu. Heeh. Kalau di saya, wis nggak usah belagu, nggak usah gaya pakai kamera apa, nggak usah gaya bisa foto apa, pesennya dari vendor apa, lakukan, cukup. Berarti tetap oh iya benar, sesuai yang aku obrolin di konten yang itu juga kan. Ya, Di akhir podcast kan aku bilang bahwa kamu mau model seperti apapun, ketika kamu di hire ya si vendor itu adalah bosmu gitu kan. betul, Vendornya tuh mau bilang apapun ya kamu harus lakuin karena Iya. kamu freelance gitu kan. betul. Termasuk urusan baju, urusan penampilan, ya wis dilakukan aja. Ada satu vendor di Jakarta di Depok yang sering sering order, Woi. repeat order udah bertahun-tahun. Ya kalau baju ya wis standar, rapi, bersih, Putih dan itu semua. ada SOP-nya itu. Oh ada juga. Kasih kertas, baju. Ada ininya, ada apa kayak sebenarnya wedding-weddingnya apa namanya? Bajunya apa? Iya, Dress code-nya gitu. dress code. Oh, Tapi keren untuk ya. vendor, dia Udah tahu ya, maksudnya tuh besok berangkatnya tanggal sekian bajunya ini. ya misal suruh pakai batik, yo batik wis. Oh ya? Jadi sama memang secara pribadi saya nggak suka berseragam. Dari zaman sekolah lagi seragam ki koyo mengkotak-kotakkan Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya wis ono jenenge dibayar kok, namanya juga dipekerjakan. Maksudnya itu menseragamkan atau gimana? Saya lebih kalau di motret wedding saya lebih seneng berbaur. Jadi pakai baju sing bebas. bebas, tapi juga ada baiknya untuk mengidentifikasi toh, oh ini fotografer, orang yang bekerja. Iya, Itu juga ada baiknya gitu. Betul. Apalagi kalau seragam adalah kebetulan seragamnya fotografer sama kayak seragamnya catering gitu kan. Nah, wih masalah. Tapi pertanyaan serius tuh. Ketika freelance-mu apa ya? Freelance-ku tuh gimana? Oh, kamu pekerjaan. memfreelance-kan dirimu itu rame. Kenapa Julian Sumadewa menjadi JS Petologi? Ada hubungannya? Foto yang jelas kalau dulu itu yang dicari saya. Julian Sumadewanya. Pengennya biar enggak aku terus gitu loh sing motret. Karena di package pun ada second shooter. Itu kan kita mulai sebelum pandemi. Ya. Tak ganti. Iya, tak ganti itu kan dengan harapan dengan flow yang masih cukup rame, setahun minimal 30 lah, setahun 30-an. 30-an wedding itu bisa ora aku terus gitu. Karena sebelumnya tuh setahun paling cuma 2. Setahun loh, 30 ini yang second shooter tak turunin tuh Tahun 2 tuh udah rame ya? second shooter terus matur nuwun. Gitu loh. Terus Fotologik tuh zaman pet sebenarnya. Pet sosial media pet lawas banget loh. PATH pet. Zaman itu saya selalu pakai hashtag Fotologik karena selain saya posting foto, tapi saya ngasih quote-quote yang logical way, logik aja, misal dalam memotret. Paling gampang yang paling sering saya omongin masalah, sorry nih kalau ada klien atau tamu atau saudaranya, masalah mbok saudara tuh nggak usah motret, pakai HP. Karena logikanya adalah berkata Anda motret tidak dibayar dan tidak ada beban, sedangkan saya dibayar dan ada beban. Kalau saya nggak dapat foto, saya yang dimarahin. Ada pertanggungjawabannya. Betul. Ya? Nah itu paling sederhana itu, makanya selalu ada hashtag fotologi. Akhirnya ya cuman karena keinginan nanti pengennya yang motret bukan saya. Ya, itu pertimbangannya cuman itu. Masalah. Tapi kan yang keluarga ngambil gambar itu dia punya pertanggungjawaban ke keluarga.
Loh iya toh. Iya. toh. Maksudnya tuh Instan update lah ya. Iya, maksudnya tuh aku di sini loh. Nah, itu tuh bentuk pertanggungjawaban bahwa aku hadir. Ya, tapi sebenarnya kan fotografer sekarang kan semenjak satu merek kamera mengeluarkan wifi, nggak perlu saya kasih tahu merek kamera pertama yang ada wifi-nya kan, kita tahu lah. Bukan. Wih, nggak dong. Ya sebut wae lah rapo. Iya dong, tempat saya bernaung Canon. Siapa tahu nanti malah support ke sini. Terima kasih. Amin, Mas Dani ditonton ya, Canon EOS R series. Alah, Ya, sing mau berikannya tak tit wis. ya. Jangan tit, pakai suara lumba-lumba, iya. sing lucu. Oke. Mosok tit tuh nih, awas banget. Oke. Ya intinya semenjak saat itu kan kita fotografer tuh dapat keleluasaan buat kasih file di hari yang sama gitu. Sabar sidik gitu. Foto, saya yakin fotonya juga lebih baik, bisa banyak. Kita motret wedding ribuan. Kalau perlu fotografernya sementara masuk ke grup keluarga dulu ya. Jadi malah repot loh, ditakoni fotoku ora ono Mas. kan Bude A, Bude B. Fotoku ora ono Mas. Lah iya itu solusi loh. Itu solusi loh untuk mempercepat kinerja kami. Boleh ada berapa grup keluarga gitu kan. Kita masuk dulu biar cepet toh. Terutama foto pelaminan. Nah, itu foto pelaminan. Itu sebenarnya paling gampang loh. Foto pelaminan tuh foto yang kalau habis habis resepsi itu yang pertama kali masuk Google Drive. Ya. Dan besok paginya sudah diterima Setuju. Pasti sekarang banyak yang melakukan. Apalagi foto pelaminan yang ada Jenderal Panglima TNI itu harus ada. Aku sih kelingan nyaris. Yang akhirnya saya bayar 500.000. Oh 500.000? Yoi. Saya pikir 1 juta. Enggak, 500.000 sudah oke. Kami berdua pernah motret di Jakarta. Ini cerita Ben. Jadi ternyata memotret intinya bawa manfaat toh. Wis omongane ra jelas ra apa, sing ora usah waton wae. Kita motret di Jakarta tahun berapa ya? Sebelum pandemi lah. 2018. Setelah saya menikah atau sebelum menikah. Motret di Jakarta, jenderal. Putranya jenderal. Yang intinya ada tamu kehormatan petinggi. Petinggi sing luwih jenderalnya bintangnya lebih tinggi. Itu Panglima tertinggi TNI. Panglima tertinggi TNI. Ya, saya kan agak takut. Panglima, tapi nggak ada masalahnya, nggak ada masalah kan kita dengan itunya. Cuman masalah teknis motretnya jadi saya Gepi dan tim waktu itu jadi tahu betapa pentingnya bergerak sangat cepat. Motret pelaminan, Panglima itu foto pertama ya? Iya. Foto pertama. Saya sama tim yang motret di stage bukan saya, ada teman motret. Terus ada dari TNI, saya kurang paham namanya apa. Itu kayak protokoler gitu juga bawa kamera. Ya. Dan tugasnya memang dokumentasi. Nggak ada masalah, kita kerja bareng. Yang masalah adalah kita terbiasa motret wedding tuh kalau di pelaminan tuh pengen ditata apik. Nah, ternyata si protokoler motret dari bawah. Kita pakai tangga, protokolernya tuh motret dari bawah, habis jepret membungkukkan badan. Bubar. Panglima jalan tuk. Nggak mungkin toh kita suruh balik. Kan nggak mungkin ya. Meh di meriam mo. Itu habis itu kita bingung padahal sama yang punya hajat sing meeting dirimu kan? Yang meeting. Iya. Ini Pak Panglima gambarnya harus ada. Akhirnya kita uber itu orang protokoler itu. Iya. Protokol yang motret itu bayar 500, tak pikir 1 juta. 500.000 untuk berapa foto? 3 foto. Cepret, bungkuk 500.000. Jadi kalau motret orang penting wis pomen foto. Apa 500.000 daripada di meriam. Soalnya kita terbiasa tuh wedding kalau motretnya tumpuk, kadang tuh mata itu ke bawah loh. Iya. Mending ngedit daripada hilang wis.
bola mata kan biasa diedit toh. Iya. Nah, itemnya cuma digeser ke atas dikit ya, apa susahnya? Tinimbang itu apa? Daripada hilang. Yes. Itu paling seru sih. Wih. Itu seru. Sebut belum ada Zaka itu ya. Belum ada zakat dan dirimu nggak ada, dirimu muter. Aku ngawal. Aku nempel apa itu? Aku lalu. Aku di backstage kok. Di backstage begitu aku temu, aku langsung mati. Prabali nggak pulang kita. Saking takutnya ya, bukan. Saya yakin TNI wongnya wangun-wangun bukan berarti. Cuman buat gojek karena sih, ngeri. Yang bikin ini tuh, yang bikin kita sepanang itu sebenarnya karena mereka well prepared. Ya TNI sangat, lah. Iya. sangat. TNI kan bahkan beberapa kali meeting aja cuma 5 menit. Cuman ada perubahan apa, udah bubar. Meeting lagi 5 menit bubar meneh. Ini ngono tok. Jadi mereka benar-benar well prepared. Ketika mereka well prepared, kita kayak gitulah yo. Wow, gitu toh. Ngamuk. Wah, tapi ya enggak lah. Tapi untung ada solusi terus waktu itu aman. Oke, back to the Topik. Back to the topic. JS Photologic. Karena kita dulu pernah bahas ya, maksudnya ketika brand menggunakan nama asli, itu memang salah satu kendalanya begitu ya. Betul. Maksudnya si nama itu harus ada terus. Iya kan? Dicari. Bahkan vendor yang nggak pakai nama pribadi tapi fotografernya kelihatan banget, mesti dijalui terus. Ya. Makanya ada trust. Jadi nama itu tuh ada kayak jaminan, trust lah. Jadi ketika ya anggap aja brandmu ya, Julian Semadewa yang motret Zaka ya wis enggak takut, trustnya langsung drop kan gitu. Itu salah satu caranya mengubah jadi JS Photologic gitu. Iya, rencananya waktu itu kan seperti itu. Tapi kan pandemi akhirnya berantakan semua. Tapi ini jujur ya dari aku pribadi ya. Justru ketika kamu tuh nge-freelance ke beberapa temen yang kebetulan ada di mencar-mencar kan? Iya. Fotomu jadi beragam. Itu yang saya cari dan itu yang saya kemarin temen saya yang sempat Anda WhatsApp itu juga diskusi panjang. Lu ya bahasa Jakarta kenapa kok kayaknya sekarang seneng freelance gitu. Satu, tidak ada beban. Iya. Tidak ada beban ke klien, bebannya ya ke vendor. Apa ya? Tapi alhamdulillah puji Tuhan saya masih bisa sampai sekarang memenuhi ekspektasi vendor. Tapi kan kenikmatanmu berfreelance berawal dari beliau juga kan? Iya. Tuh, kamu merasakan ternyata nge-freelance tuh enak dari beliau juga kan? Maksudnya tuh yang awali kan beliau juga. Iya, pertama vendor besar yang ya dalam artian vendor besar ya karena terkenal banget lah, terkenal sekali di Indonesia bahkan. Itu satu itu. Kedua ya kesempatan saya pergi kemana-mana. Walaupun saya tuh orangnya nggak suka main, nggak suka tulan. Pokoknya pekerjaan misal 2, 3, 4, 5 tuh saya sudah pesan tiket. Padahal mungkin mau extend enggak. Saya orangnya lebih seneng di rumah. Ditawarin maksudnya. Iya, kadang ditawarin sama klien, kadang ditawarin sama vendor juga gitu. Tapi enggak. Saya lebih seneng ya wis kerja, lakukan tugas, pulang. Makanya kadang ada yang seneng wah enak bulan-bulan, enggak, saya langsung pulang. Tanya wis semua vendor-vendor itu pasti Julian pengen cepet pulang karena dia lebih seneng di rumah, lebih kalaupun istirahat ya wis istirahat di rumah, nanti kan mungkin masih harus kemana lagi. Meskipun di rumah nggak ada anak sama istri ya. Bisa sepedaan jauh. Bisa sepedaan jauh. Tanpa diperenguti. Hai istriku. Itu dan sama yang ketiga, kenapa saya sangat menikmati bekerja untuk orang. Selain saya ketemu tipe orang yang beda-beda, karena kan kebetulan yang satu di Jakarta, yang satu di Sulawesi, yang satu di Kalimantan. Cara kerjanya beda, budayanya beda, tata bahasanya beda. Jadi bikin saya belajar sama banyak
banyak budaya. Apalagi saya dapat kesempatan untuk motret. Saya akhirnya kan lebih seneng ke Indonesian tradisional. Gitu. Jadi ngerti budaya-budaya dan ya ternyata beda. Bahkan menata tempat duduk tempat duduk akad misal di sini sama di sana aja beda sekali. Ternyata fotografer wedding itu mungkin loh ya. Yeah. Mindsetnya juga masih Jawa sentris. Karena kita tinggal di Jawa, terus yang rame juga wedding Jawa kan. Ya. Jadi kita lupa kalau di luar sana itu ternyata banyak yang wow gitu. Ini menarik. Saya ke Kendari, terus itu ada wedding di, saya lupa Unaha kalau nggak salah. Itu 3 jam. Ketemu sama beberapa fotografer di sana yang punya rencana undang saya ke sana buat ngomong untuk workshop lah, seminar atau apa pokoknya untuk ngobrol. Kalau nggak saya salah ingat, permasalahan di sana tuh mereka merasakan, ya mungkin karena bosan ya motret itu aja. Mereka tuh ngerasa pengen, wah kalau wedding di Jawa, waktu itu kalau nggak salah Mas Erik, maaf kalau salah, nyebutkan Mas pengen weddingnya tuh kayak yang di TV-TV yang Sunda, yang warnanya kalem. Ya. Padahal di sana kan rata-rata orang Bugis, merah. Orang Bugis merah, hijau, kuning. Ya. Buat saya itu menarik, karena tiap hari di sana motret Jawa yang coklat, yang krem, warna-warna kalem gitu loh. Dan bahkan ada satu foto kemarin kan sempat viral yang kecolok itu kan, baju warna kuning. Di sini kan nggak mungkin ketemu gitu, baju warna kuning, terus pakai sarung kayak Melayu gitu, warna-warni hijau merah kayak gitu kan di sini nggak ketemu kayak gitu. Dan sebenarnya kan bukan masalah ini bajunya warna apa, dekornya warna apa, tapi ya kalau buat saya menemukan yang menarik dari pernikahan itu yang buat saya thrill buat motret terus gitu loh. Saya seneng cari momen, saya seneng lihat budaya yang baru, itu buat saya challenge, menarik, challenge gitu untuk mempelajari budaya yang baru. Bahkan di adat Bugis tuh, sorry nih, semoga tidak menyinggung, tapi intinya kalau wedding akad terutama di sana kan pakai biasanya di ruangan, dan itu duduk. Hampir nggak pernah ketemu waktu di Kendari, di Sulawesi itu wedding Muslim, itu yang akadnya di meja. Jadi duduk, hadap-hadapan, dekat, dan itu saudara semua tamu itu bisa masuk satu ruangan dan nggak bisa gerak. Ya tapi budayanya seperti itu, nggak bisa, pengen rasanya tuh mbok ditata, tapi ternyata budayanya berkata lain gitu. Budayanya seperti itu, ya sudah kita yang menyesuaikan, adaptasi. Itu memang iya cara ngomong ya. Wedding yang apa ya? Bahasanya high atau yang low atau yang middle, yang nikah akad langsung itu, apa semuanya emang kayak gitu? Kalau jenengan tahu wedding saya yang ada di Pulau Buton, yang saya motret drone dari atas, terus laut clear, kristal clear itu weddingnya seperti itu juga, di kamar kecil, tapi itu yang punya villa, dan itu tamunya waktu pandemi ya, boleh ya, kalau semua udah tahu, masuk koran kok. Undangannya kalau nggak yang tamu yang datang itu 7.000. Itu sangat. Dan acara akadnya seperti itu. Memang secara budaya. Jadi memang saya selalu ngomong dimanapun gitu. It's not your wedding. Kadang kita fotografer kadang kan ngeluh, kok dekornya kayak gini, kok dekornya seperti ini, kok bajunya seperti ini. Saya tuh dididik ya sama guru kita kan sama gitu. Kita dididik untuk selalu ngehargain apa yang klien berikan ke kita, dan kita juga menghargai apa yang klien sajikan gitu loh. Loh, baju yang mungkin kita dulu banyak kita kan mikir kok koyong ini, itu mereka pilih loh. Termasuk ketika aku pernah bahas ini sama Mamek.
Adrian ngapa itu? Di video call. Ngobrol. Kalau yang relate sama bulan kita ya. Termasuk ketika klien memilih terop warna merah. Terop ki, tenda. Warna merah, hijau gitu. Iya. Kenapa ya fotografer itu? Aku nggak semua fotografer, tapi ada beberapa kan. Relate dengan statementmu barusan. Ketika apa yang didapat seperti itu, klien memilih seperti itu. Kenapa fotografer itu sekarang kok mengeluh? Ya. Wah, terop merah. Ya. Padahal kita punya teknik-teknik yang malah aku lo pribadi lo dapat merah gitu malah oke, ajar gitu kan. Ya, cari kalau pengen normal ya dicari solusinya. Betul. Atau bikin sesuatu yang baru gitu. Iya. Bikin ya wes merah Apa terus adanya, kenapa gitu. apa adanya. Merah terus kenapa Iya. ya, ini bagian dari ceritanya mungkin karena tendanya mungkin sebenarnya adanya merah. Ya ini juga sama itu di Unaha. Semua bilang tenda biru. Mas di sini tuh masalahnya tenda biru. Sudah hampir pasti tenda biru gitu. Saya ngelihat di pinggir jalan ketika ada wedding, jadi sepanjang jalan itu sekitar berapa puluh kilometer dari Kendari itu mungkin ada beberapa wedding. Dan di sana kalau di sini kan teropnya kotak, kalau di sana tuh melengkung. Jadi kalau ada yang pengen misal fotografer bisa menyampaikan dengan baik dan pengen warnanya normal, gimana caranya di bawah tenda yang warnanya biru itu terpal warnanya biru itu ya dikasih dekor kayak kain-kain itu loh, menjuntai biar meredam. Nah, itu juga jadi masalah di sana gitu. Oh ya? Itu jadi masalah karena ngerasa ini gimana Mas solusinya? Ya. Sorry, masalah fotografer. Iya, fotografer dan videografer ini digambar biru semua gitu loh. Iya. Digambar biru semua. Ini buat teman-teman di Unaha sampai ketemu lagi. Tapi secara menurutmu ya. Bukan, aku tidak menempatkan dirimu secara teknik lebih tinggi atau bagaimana. Aku bertanya, thank you. Aku bertanya sebagai kita sesama fotografer aja. Ya. Dengan terus terang, aku belum pernah dapat wedding yang selama aku berkarir di dunia wedding itu belum pernah dapat wedding yang tendanya itu se ekstrim itu, merah dan tembus. Gitu. Tapi menurutmu yang mungkin pernah ya atau lihat atau gimana? Beberapa kali pernah, sering kan? aku dulu sering. Secara teknik bisa kan diatasi? Bisa. Entah dengan strobis, entah dengan editing, bisa. Misal saya lebih seneng kalau misal tenda biru sekalian, langsung shift WB aja. Misal pengen gampang loh. Selesai ya. Mungkin nggak 100%, tetap mungkin karena biru kan cenderung membias. Saya nggak ngerti bahasa tekniknya, tapi cenderung nggak cuman biru, spektrum yang dihasilkan di kulit itu ada hijaunya. Kan yang hijau yang ganggu. Tapi kan kalau kita masukin Photoshop misal udah kelihatan warna hijau kan kita juga bisa shift ke sedikit magenta gitu. Jadi maksudnya itu satu. Kedua, penggunaan lighting jelas. Kita pakai lampu dan macam-macam itu kan menetralkan pasti. Jadi intinya banyak apa ya? Solusinya tuh cara. Iya, cara dan jalan keluarnya itu sebenarnya menurut saya ada aja. Makanya kalau saya sempat diundang kemana-mana, nomor satu awal yang saya selalu ngomong adalah strong basic. Basicnya kuat. Buat apa sih basic teknik yang kuat? Ngatasi masalah di lapangan. Iya. Tiba-tiba dilempar ke wedding yang dim light misal kayak India, pun pakai lilin enggak. Misal cuma naikin ISO ya bisa aja. Kamera sekarang juga bagus-bagus tuh high ISO-nya, cuman apa cuman itu toh menjadi solusinya lebih artistik mungkin atau lebih fleksibel juga pilihan fotonya. Kalau nggak bisa pakai flash, nggak tahu caranya pakai flash, nggak tahu caranya pakai LED gun mungkin. Karena kan cara ngomong ya. Anda takut bermasalah dengan industri? Enggak, justru aku ingin melempar beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen tanya tapi tak wakilkan lah gitu. Saya wakilkan. Kan tadi juga ada beberapa pertanyaan. Iya, ada.
Gini. Ketika kita mendapatkan ketika ada teman-teman yang maaf sebelumnya, dalam tanda kutip quote on quote mengeluhkan kondisi weddingnya seperti itu, kemudian Mas Julian sama Dewa menjawab dengan seperti ini, dan mereka jawab dengan iya Mas weddingmu api-api. Tidak. Biasanya kan gitu. Ya. Iya Mas weddingmu keren-keren, bagus. Ya. Jawabanmu ini balik lagi yang di Unaha. Saya nggak ngerti waktu itu teman-teman nyamperin saya di Unaha itu, entah karena kok bisa Mas Julian wedding di sini. Itu fotonya keluar kok, saya posting di IG maksudnya. Iya, entah story, entah IG kayaknya juga di Divit juga ada. Yang sering juga ada pernyataan seperti itu, oh weddingnya di hotel, di pantai, di resort dan macam-macam. Lah kan yang lainnya ada counter kayak gitu kan sering kan? Iya kan juga itu ada yang pekerjaan saya, ada yang freelance juga. Iya. Satu, kedua kemarin yang di Unaha itu mungkin sampai bingung karena saya yang di Unaha itu dibayar untuk ngelit tim dari Kendari untuk wedding. Satu, tenda biru. Saya rasakan langsung. Satu, tenda biru. Kedua, itu berarti nggak sama si Adi. Adi beda sih. Adi ada wedding di Kendari. Oh, beda. Jadi ada dua, makanya ya. Om Adi, halo. Baru bingung masalah. Kalau ada 3 tim aku bisa. Malah promosi. Lanjut. Baru bingung dia karena ransomware. Oh, kenapa? Ya, intinya filenya ada yang dimakan ransomware lah intinya. Jadi kalau ada yang tahu penyelesaian, kalau ada penyelesaian teman-teman yang tahu mohon dikasih tahu. Sorry, sebelum sampai ke penyelesaian, ransomware itu dari mana sih? Enggak ngerti. Enggak ada yang tahu. Ransomware itu kan orang masuk ke jaringan kita terus file kita dienkripsi sama dia, dikasih password ibaratnya, di zip terus dikasih password misalnya. Gampangnya. Masalahnya masuknya dari jaringan internet. Jaringan internet. Jaringan internet misal ngirim notifikasi apa yang kita klik. Ya. Oh, makanya kalau ada eksekusinya kan? Iya, kita yang mengizinkan masuk tapi tanpa sadar gitu. Wah. Makanya kalau ada promo apa nggak pernah. Hati ya cek itu. Wah, pusing sih. Balik meneh ngomong. Iya. Tapi itu menarik sih. Kapan-kapan nganu deh. Apik iki topik tentang teknik apa gitu. IT. Yo teknik file. Apik iki. Ya wis nek menjaga file wis backup wis paling anu lah. Backup aja dicemplungke ning internet wis. Iya itu paling ampuh sih. Bener. Ngomong mumpung belum jauh-jauh ya. Aku pernah ditawarin itu email yang unlimited. Aku ditawarin ya ngomong aja kan. Dan nggak pernah tak pakai. Selang beberapa bulan yang pakai itu hilang. Email drive. Iya. Drive yang unlimited. Drive. Aku cuma inget omonganmu. Yang penting gawe free tapi berapa email gitu kan. Iya. Iya. Kan? Aku wis mungkin nganti lali jenenge tapi banyak banget. Daftar mungkin ada sekitar 12 email. Ada 12 kali 15 giga ya? Ya. Macam-macam ono cetak.julian. Ono Aruna, itu tak pakai. Terus ono buat sepeda sendiri, macam-macam. Jadi kebutuhan itu paling. Oke, balik lagi. Ngopo mau kali aku. Freelance ya. Di duniamu yang sekarang. Katakanlah seperti itu. Karena teman-teman nangkepnya sekarang kayak gitu, Cuk. Sorry, apakah itu baik atau buruk bagimu, tapi teman-teman kan nangkepnya sekarang Julian sama Dewa itu akeh freelance sih daripada menjalankan si JS petulistiknya. Ya. Mengganggu nggak buat seorang Julian? Ditanya kayak gitu? Enggak. Makanya karena tadi alasannya salah satunya adalah saya baru seneng free gitu loh. Enggak, bukannya saya nggak suka ngurusin klien. Saya seneng ngurusin klien, ribet dengan nanti pakai baju apa ya, lokasinya di mana. Saya happy karena pada dasarnya kan
kita senang berhubungan sama manusia gitu loh, untuk tahu karakter dan macam-macam. Cuman ada di freelance ini saya baru seneng karena saya bisa kerja terus-terusan. Cuman saya tuh nggak ada kendala fisik. Iya. Saya bisa bekerja misal 7 hari gitu wedding. Tanggung jawabmu lebih kecil lah. Iya. Ya. Jadi nggak terlalu. Jadi yang saya pikirin cuman kreatifnya, motret. Jadi baru seneng nih motret. Ya semua udah tahu foto saya ya kayak gitu. Saya coba hal-hal baru yang baru ngetren juga iya. Nggak ada masalah di situ. Vendor bermasalah enggak, karena ya itu yang aman juga tak turuti, sing aku seneng. Ya kadang juga dipakai gitu loh. Jadi ngasih opsi ke vendor juga buat foto-foto. Kenapa aku nanya itu? Karena nggak tahu kenapa ya. Ada stigma bahwa vendor itu lebih keren daripada freelance. Yang punya vendor itu lebih keren daripada freelance. Karena kemarin Dimas juga bilang sekarang ada vendor yang freelance juga. Itu kan salah satu manifestasi dari stigma itu gitu, bahwa yang punya vendor itu lebih keren daripada freelance. Menurutmu? Keren dalam artian kalau dia pemilik bisnis ya bisnismen itu emang keren, maksudnya dalam artian mengelola orang, mengelola keuangan, mengelola macam-macam lah. Luar biasa, nggak semua orang punya kapabilitas kayak gitu dan itu luar biasa. Cuman kalau sebagai fotografer saya lebih seneng motret itu aja, dan baru disenangkan dengan kesempatan yang belum pernah saya dapat. Ya, satu titik aku juga ngerasa gitu. Satu titik aku tuh capek atau bosan mungkin ya. Maksudnya tuh ada klien datang terus nanya gitu segala macam. Ya mungkin ada banyak solusinya. Salah satunya adalah dengan admin. Dan mungkin kita sama sekarang. Aku sekarang juga posisinya adalah lagi seneng motret. Aku mau mikir tentang billing, terus mintanya apa segala macam tuh itu udah admin semua. Aku main tinggal tanggal berapa berangkat gitu. Jadi aku kayak sekarang tuh kayak di freelance sama vendorku sendiri. Karena semuanya udah admin. Mungkin gitu ya, yang mau rasakin gitu. Ya, lebih sederhananya adalah kesenangan memotret itu bikin otak tuh nyari sesuatu gitu loh. Nyari sesuatu yang baru, entah enggak cuma masalah motretnya tapi tentang teknologi, kamera, flash dan macam-macam. Itu jadi banyak mikir ke sana lagi. Dulu seneng banget ngulik kamera, ngulik apa. Sekarang tuh balik lagi tuh. Jadi kayak anak hobi tapi bekerja di situ gitu loh. Betul. Jadi nangke gitu loh. Teman-teman bisa nge-freelance dirimu enggak? Kemarin aja banyak temen saya sendiri, temen kita tuh ada yang tiba-tiba DM. Ada ya. Bisa ke Jawa Timur nggak? Tenang aja, Jawa Timur kan cuman itu aja. Halo Pak. Oh iya. Tapi ya freelance, dari freelance itu saya punya kesempatan banyak. Bayangkan, saya ke Malaysia udah berapa kali karena freelance. Saya ngelihat wedding di luar negeri, motret wedding loh, bukan private loh, wedding di luar India. Udah berapa kali. Bahkan ke satu negara bagian Malaysia yang di Borneo, yang bukan di pulau yang dekat Sumatera itu, tapi di Borneo juga, yang alamnya luar biasa indah. Jadi terus ngelihat budaya Indonesia di mana-mana yang luar biasa, ketemu orang, ketemu makanan yang baru, ketemu kaya banget ya. Luar biasa. Saya pernah kemarin kan habis ada talk show sama Canon bareng Ivan Mario. Sangat seneng disandingkan karena di satu sisi Ivan Mario garapnya wedding internasional, saudara-saudara kita yang Tionghoa. Saya juga cerita, saya dulu pengennya juga ke situ. Kita semua kayaknya, karena stigma bahwa budgetnya gede, karena itu lebih free, lebih gampang diapa-apain gitu kan. Kayaknya kan. Di satu sisi juga pengen ke sana, tapi ternyata setahun cuman 3, setahun cuman 1.
wah kayaknya lebih cocok di tradisional ini. Berarti tradisional jadi escape plan kan? Tapi akhirnya karena bayangin berapa suku di Indonesia. Adat yang namanya tepung tawar dari kalau dari Medan, dari Aceh, terus yang nari itu yang apa Palembang apa pagar pengantin itu juga luar biasa bagusnya toh. Terus banyak sekali Malulo. Kalau aku tahu cuma Karongseh wis titik. Apa? Karongseh. Apa itu? Loh tadi Karongseh malah ngerti. Jawa. Nah, Malah ra ngerti toh aku. Kuwi jenenge Karongseh. Sing tari berdua itu yang di depan pelaminan cowok cewek itu. Itu ceritanya juga bagus. Sing kalau wedding Jawa tuh tari sing anu tuh edan-edanan tuh paling menarik buat saya. Edan-edanan tuh juga karena lari ke sana ke sini toh tempatnya kan nggak pasti itu juga. Itu kan modifikasi dari Cuk Lampah. Iya, Cucuk Lampah. Ya Cucuk Lampah juga masih ada juga toh. Masih ada. Masih juga luar biasa. Sama itu juga bahwa budaya-budaya di sekeliling Indonesia itu kadang nggak banyak yang ini seneng kalau sama ya mungkin kemarin yang saya temui orang Bugis. Kalau nyawer, wah ngawur ya. Ngawur. Dan yang disawer tamu bukan tamu nyawer. Oh iya. Jadi yang punya hajat, wah ya? bagi-bagi. Pakai pistol Supreme itu enggak? Enggak dong, enggak dong. Enggak gitu. Jadi budaya saweran itu luar biasa. Malulo tuh ya Kendari kayaknya Bugis juga. Dan itu kalau sudah ada lagu namanya Rusiana, dicari di YouTube ada Rusiana kalau nggak salah. Lagu wajib. Wah kalau udah kayak gitu gandengan berdua, muter, panjang dan itu, wah seru ya. Nyeneng deh, seru banget. Seru banget. Di mana itu? Ya Sulawesi. Iya Sulawesi lah. Kalau nggak salah itu selalu ada. Aku tertarik sama budaya saweran tadi. Berkaitan sama budaya saweran sana, apakah terlepas kamu seorang Julian Sumadewa tahu apa enggak? Harga wedding di sana memang wow. Atau kebetulan weddingmu wow. Kan tadi saya bilang walaupun di Kendari yang itu satu yang tadi tenda itu ya sorry itu sih ya kalau dibilang wow ya nggak biasa aja di rumah. Dan ini di daerah transmigran. Wow itu dalam arti harga loh. Saya nggak pernah tanya. Kan saya cuman suruh kerja, pokoknya saya dibayar, saya nggak pernah tahu tanya harganya berapa. Sama ya? Apanya? Ketika Julian itu datang ke wedding rumahan di Sulawesi, sama hotel di Sulawesi, sama? Sama. Wow. Sama aja. Ini maksudku gini loh, ya ini bukan bermaksud compare ya. Dengan membawamu dari sini ke sana kan banyak akomodasi yang keluar. Saya juga nggak paham ini orang-orang itu kenapa kan? gitu loh. Maksudnya tuh apakah mereka itu teman-teman Om Adi dan lain sebagainya itu memang saya nggak akan nanya price list ya. Apakah membawa Julian Sumadewa itu memang meng-hire atau investasi kita nggak pernah tahu. Iya nggak pernah tahu. Iya kan? Saya juga nggak pernah berani tanya. Yang saya tahu saya cuman kasih yang terbaik wis. Itu aja. Karena kan ya kita pernah ngobrol ini offline ya. Maksudnya ya sorry. Om Adi kalau misalnya nonton boleh jawab. Boleh di komen di bawah. Komen di bawah ya. Soalnya ini jadi pertanyaan juga. Karena membawa tidak hanya seorang Julian, tapi fotografer yang lain juga boleh lah. Dari sini ke sana aja sudah membutuhkan biaya. Pesawat, hotel, terus katanya kan pernah dari pesawat turun terus pindah pesawat lagi kan? Ya itu kalau Kendari selalu dua. Tapi satu flight. Connecting maksudnya. Oh connecting. Maksudnya satu flight itu gimana? Satu flight kan tetap connecting kan. Satu flight dari sini ke. Ya tapi pindah pesawat turun dulu. Pasti transit dulu. Tetap ada transitnya. Dan pernah nunggu sampai 7 jam. Oh ya? Bandara Makassar itu bandara paling enak kalau buat nunggu karena ada tempat tidur. Ada satu box yang isinya tuh kayak sofa kecil-kecil bisa ditoto. Dan itu yang tidur di situ nggak cuman tamu, maksudnya apa?
passenger itu apa? Yang mau naik pesawat. Tapi pegawai kalau jam istirahat kadang di situ. Oh, kayak napping box gitu ya. Ya saking seringnya itu udah kayak kos-kosan. Saya kalau bilang sama Om Adi, saya sudah sampai kos. Berarti saya sudah sampai Makassar. Makanannya aku apal kabeh sak rego-regone. Karena Bandara Makassar itu tempat boarding room, tempat nunggunya itu. Makanannya paling banyak. Banyak ya. Paling banyak. Biasanya boarding room itu malah sepi ya. Nggak ada makanan, makanannya di luar kan biasanya. Iya. Di Jogja kan sudah ya banyak. Ya. Bali itu juga banyak. Tapi kalau Bali harganya mahal. Kalau di Makassar tuh enak dari yang mahal sampai yang ada semua. Ada semua. Dan banyak masalahnya. Jadi malah kalau di Makassar tuh seneng soalnya. Terus penasaran. Maksudnya itu penasaran sama hati. Penasaran jaluk di hire. Enggak. Penasaran harga, Bro. Harga yang dikeluarkan. Dealingnya mereka tuh piro gitu loh. Maksud itu ya saya gampang aja toh. Lah iya. Misal pesawat bolak-balik mungkin 1 sampai 1,5. Bolak-balik wis piro? 3. Aku satu hari bilang aja 10 juta. Wah, ora lah. Amin toh. Amin. Kan Hendrian Ngabito, Sugap, Adit dan teman-teman tuh tahu. Wow. Sesuai musuh masyarakat nih. Ya 2 digit 2 digit maksudnya. Ya cukup lah. Pokoknya ya kita pernah ngobrol offline lah, aku tahu lah angkanya berapa. Maksudnya oke, dengan angka itu kan mending hire orang sana. Sama juga terjadi sama teman-teman yang lain. Kalau yang Jakarta memang saya dipasrai Jawa Tengah, DIY, Timur. Karena lokasinya jauh tuh. Malah itu sing gampang. Nyebar orang, nanam orang. Betul. Tapi kalau yang di Kalimantan sama di Sulawesi saya juga kurang paham. Kalau saya tanya ya mungkin itu yang gampang. Yang nggak bisa kebayar itu trustmu. 1, itu yang saya rasakan. 2, Julian ki gampang. Kamu mau taruh di hotel? Boleh. Mau taruh di rumah? Oke. Weddingnya atau tidurnya? Tidur. Oh, tidur. Tidur di rumah loh. Iya. Dengan kondisi apapun saya akan mengiyakan. Gak request aneh-aneh gitu ya? Enggak. Loh. Mbak gitu enggak ya? Penerbangan loh. Sing paling gampang. Apa? Mau Lion? Boleh. Sebut aja Lion. Paling gampang malahan. Sekarang sudah cukup tepat waktu. Pengalaman loh. Aku tuh dari pandemi. Ini rada sombong saja. Pandemi bulan tahun 2020. Maret. Bulan Maret. Semua langsung shut. Kabeh fotografer kita, teman-teman kita pada jual kamera dan macam-macam. Untuk berapa bulan semua juga off. Ya. Yang lain masih struggle buat tahun 2021. September saya sudah terbang. 2020. Karena saya yang di Jawa. Saya enggak ada maksud untuk mengecilkan protokol di daerah, enggak. Tapi dengan protokol yang ketat, saya ngerasain semua. Suntik, swab, puluhan kali. Sudah puluhan kali. Karena selama pandemi yang bahkan waktu Delta, yo mabur dengan protokol, mabur. Iya, aku ingat. Mabur, saya terbang kemana-mana. Terjadi sama kayak itu. Kalimantan. Iya, sama itu pekerjaan dari Mas Angga juga. Di mana pekerjaan sendiri berantakan. Tapi ada sih, waktu itu beberapa kali, ya itu malah pertama kali wedding bermasker itu malah bulan sebelum Weddingmu sendiri. Iya. Sama tak kerjain sama fotografer Magelang. Oh. Fotografer Magelang. Arif. 35 mili. Itu trust. Iya. Foto-fotonya diterima kalayak. Dan manut. Ya follow the order ya, follow ordernya seperti ini lakukan aja. Iya. Kenapa
saya memilih Julian Sumadewa kali ini karena jadi gini tuh, aku kan pertama kan lempar opini tentang film. Ya. Terus aku ngundang Dimas biar melihat dari sisi freelance. Itu freelance paling Iya. freelance robot sih kayak gitu ya. Maksudnya kerjanya luar biasa Iya, sih. luar biasa. Gila. Nah, kali ini aku ngajak Julian itu juga. Aku pengen melihat sisi freelance, tapi dari sisi ya kan vendor itu biar oke. Sampai sekarang pun juga oke, tapi ya itu tadi balik lagi. Sekarang itu sorry itu saya yang dilihat teman-teman termasuk aku ya. Termasuk kemarin tak bikin jokes kan. Ya. Masuk freelance ayo freelance gitu kan nggak bisa. Gitu. Oke. Ya. Kita masuk Paham. ke pertanyaan aja sih ya. Boleh. Kemarin tuh lempar pertanyaan. Bagus-bagus loh ini pertanyaannya. Lempar pertanyaan di Instagram. Ya kalau ada yang masalah teknis kamera juga boleh gitu. buat Tapi jualan. podcast tol gak akan membahas tentang teknik. Capek. Kesel lah, teknis Ya, gitu aja. YouTube di YouTube cari teknis apanya lah. Pertanyaan pertama Oke. dari iki meneh. Dimas Nindyo lagi. Alah, Oh, iki meneh. dia beli Canon EOS RP, ada masalah dengan lensanya, bingung. Ini YouTube padahal akeh. Mas Dimas, tolong bahasa Inggrisnya diperbaiki. Di YouTube itu banyak solusi-solusi itu dari luar. Ya ada sing Indonesia, tapi jauh lebih gampang gitu. Mbok tolong sithik lah. Nek enggak pakai Google Translate gitu loh. Use this lens for EOS RP, gitu kan rampung. Buat tolong Elmen. di target ke Mas Dani. Siapa? Oh Mas Dani. Ya Mas Dani yang pernah di Purwokerto bareng kita. Dimas itu dari awal pakai Canon. Ya. Tapi Mas Dani nggak bagus lah. Nggak, jangan. tapi baru ya SRP-nya baru. brand new. Jadi menambah penjualan. Pertanyaannya, cuannya banyak mana Mas Julian? Antara vendor sendiri sama nge-freelance sekarang? Kalau sebulan freelance-nya 10 dan kerjaan sendiri cuma 1 ya banyak freelance. Iya. Tapi kan tenaganya habis banyak di freelance. Ya secara cuan ya jelas vendor sendiri dong. Lebih. Tapi Iya kan dong. tetap ada konsekuensinya dong. Tadi itu mikirin meeting lah. Ya itu ada harganya. Itu kan ada harganya semua. Tapi enaknya gini, kalau freelance mungkin satu kita nggak mikir banyak beban. Tapi kalau kerjaan sendiri satu klien udah trust. Ngerjainnya. Saya sering dilempar ke kondisi yang saya nggak tahu kliennya siapa. Itu paling masalah buat saya pribadi. Nggak tahu kalau yang lain. Lain tuh kayaknya tuh teman-teman fotografer freelance yang lain kalau dilempar ke urung ono sing timekeeper. Kalau dilempar ke kondisi yang bahkan belum kenal belum tahu siapa kliennya, kayaknya ya enjoy aja. Ya sebenarnya nggak masalah juga, cuman saya lebih seneng kalau udah bisa tahu, mungkin nggak sampai kenal tapi paling nggak tahu ini siapa. Soalnya banyak banget dulu pengalaman ya 1-2 vendor yang nggak ngasih tahu ini siapa. Tapi sekarang kalau yang udah banyak kerjasama ya paling nggak ngasih tahu Instagramnya apa, biar tahu paling nggak pendidikannya apa, tinggal di mana, udah kepo dulu. Karena penting salah bercanda kan juga nggak bagus. Jadi tetap jawabannya dari pertanyaannya Dimas itu tetap kuantitasnya ya. Ya kuantitasnya aja. Kuantitas ya kalau makin banyak ya gede sing ndi. Begitu ya. Iyalah. Jadi kalau vendornya sebulan 1, kalau freelance-nya 5 itu tetap gede 5 yang freelance-nya. Iya. Pokoknya kalau saya 1/3. Oh 1/3. Dicamkan itu Mas, 1/3. Tiga freelance itu kan? sama dengan Iya. 1. Jadi kalau nge-freelance 4 lah, 4 Aku muda. Ya sekitar segitulah. 3 atau 3/1 atau 4/1. Jadi kalau cuannya nge-freelance-nya itu masih 1/3 dari vendor sendiri. Kok seperti? Iya, cuman 1. Iya toh. Ya urung. Penting diurungkan niat bikin vendornya buat Dimas. Ya. Betul. Iya toh, bener toh. Masuk baru 1/3 udah mau bikin vendor, kok
tamak sekali. Gitu. Pede banget. Pede banget. Oke, pertanyaan iseng dari Ayu F. Masih ingat Ayu F? Oh, itu peserta workshop kita yang satu-satunya cewek ya? Yang paling cantik. Yang paling cantik ya, karena Peserta yang satu. paling cantik karena Karena cewek cewek. sendiri. Om Jujuk sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Baru agak gemuk sedikit. Tapi ya karena ya itu Oh gitu. waktu pandemi, Oh. tahu toh begitu ketemu saya langsung, Iya, "Loh, iya. kok semene?" Loro apa Juk? Iya. 7 dari 98 kilo ke 74 kilo. Banyak yang tanya resep ya. Ya. Resepnya tidak bekerja. Pandemi. Itu benar-benar hampir 7 bulan. Tapi ya, Telung Ju, 22 aku jujur kilo. nih, sebagai teman nih, aku seneng posisimu segini. Pas, kopi. Heeh. Karena masih terlihat sehat. Nek sing wingi, Memang loro Ju. ya soalnya tulang sini udah lebih sama kelihatan. halnya kayak, sorry ya Mas Panji Pragiwaksono. Aku ngelihat itu, Mas Panji itu kayak malah koyo lemes gitu. Pak Wak itu kan dia apa nama Apa itu dietnya? namanya? Diet kayak gitu lah. Cuman makan tumbuhan itu. Tumbuhan. Maksudnya Vegan mesti. bukan vegan. Apa tuh jeneng keren itu vegan kok sekarang. Oh, vegetarian bukan. Apa tuh? Lihat. Dia emang diet kan. Ya emang Itu diet ya. Aku seneng sih sana. Itu isi sehat lah, isi Oke. seger lah. Ya, terima kasih. Lanjut aja daripada ngomong diet. Oke, dari Jeff O'Neil. Hah? Jeff O'Neil. Kenapa ada Jeff ini guru saya, guru kami, guru kita? Pertanyaannya simpel, kenapa jadi bintang tamu di sini Mas? Kenapa mau gitu mungkin? Dia kan musuh banyak fotografer. Nggak usah nolak, nggak usah bantah, iya. Bukan kenapa-napa. Saya kenal sama Gepi itu sudah sangat lama. Saya bukan orang yang 100% cocok sama dia, tapi saya ngerti. Saya kenal kenapa dia seperti ini. Kadang yang bikin orang takut untuk berinteraksi sama kamu kan karena nggak kenal gitu loh. Orang tuh kayak nggak takut sama sesuatu yang nggak dimengerti gitu loh. Kalau aku ngerti kamu ya nggak apa-apa karena Ya, berarti bahasanya jangan musuh dong. tapi kan buktinya ketika ada keputusan untuk meminta maaf itu berarti Enggak, tapi kalau yang kemarin aku deep down from my heart. Wah, Maksudnya capek lah gitu. ya. Maksudnya tapi balik bener sih. Bahkan aku ini sorry ya aku ngomong ke awakku sendiri. Kadang itu kan kadang kita berstatement ya. Ya. Berstatement itu maksudnya ya ini statementku gitu loh. Ya. Maksudnya tuh kamu mau setuju atau tidak? Gak Ya. masalah. Gak usah benci. Gak, iya. Iya kan? Nggak usah jangan take it personal gitu loh. Iya, Itu yang kadang kadang. kayak gitu, Tapi ya orang kan punya Beda-beda. iya batasan ilmu, batasan macam-macam. Belum menjawab loh itu. Kenapa Oh, mau iya. di sini? Kenapa mau di sini? Karena seperti saya selalu ngomong di banyak kesempatan kalau Iya. dalam tanda kutip ngajar atau workshop seminar apapun yang saya berikan statement opini di sini bahas masalah teknis, masalah foto, pengalaman. Karena Gaby udah bilang, kamu bikin podcast ini buat apa? Ya benono gunane ya. Intinya Iya, manfaat toh. iya. Selama saya yakin apa yang saya omongin di sini bisa jadi manfaat. Jadi saya mau. Amin. Amin. Amin ya cek ya. Ustadznya harus ngaminin. Iya. Itu kalau di sini ustadz. Ustadz ya. Pimpin sholat. Oh iya. Sopo sing dipimpin? Oke, dari Rama Ramadan. Bang Julian, gimana caranya agar foto kita gak template di setiap week? Satu, selalu ngomong. Saya selalu biar terlihat konsisten karena memang ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Nah, Banyakin referensi. Ngeliatin fotografer di sekitar kita boleh. Tapi yang di luar juga nggak ada salahnya. Dalam artian di luar daerah, boleh luar negeri, banyak websitenya. Kita terbiasa, kami berdua terbiasa dengan fearlessphotographer.com, apalagi WPJA, my bad.
My Wet tuh paling, karena gratis kita juga bisa jualan di situ. Saya banyak dapat klien beberapa dari luar negeri juga dapatnya dari situ. Terus banyak banget ngikutin fotografer dari luar negeri juga, dari dalam juga banyak yang fotonya luar biasa. Stunning ya, ada Ivan Mario, Axio itu juga luar biasa. Terus Hendra Lesmana itu juga fotonya luar biasa. Maksudnya banyakin referensi. Saya tuh dari dulu cuman percaya liatin aja foto orang, misal satu orang gitu, tapi yang jarang kita lihat terus menerus, nanti kita terinfluence nyantol. Nanti kita akan nyari teknisnya gimana ya. Kita akan tanya sama mungkin senior gitu, teknisnya piye yo? Pakai lensa wide atau lensa lebar? Lensa wide atau lensa tele? Terus nanti pakai bukaan berapa? Ini flashnya dari mana? Jadi kita jadi bisa menganalisa foto gitu. Itu baru dari teknis. Nanti masalah baru teknis foto, belum nanti budaya weddingnya yang berbeda ya kita perlakukan juga berbeda dong. Nggak bisa sama kayak sama itu yang di Bugis tuh karakternya keras. Saya tuh sering Keras gak, orangnya. Ini nggak dalam mau bilang ini jelek enggak. Tapi emang karakternya tuh keras dan karena mungkin banyak nggak ngerti ya, mungkin dulunya pelaut, pesisir gitu. Karakternya tuh keras. Misal kalau motret wedding Bugis itu, kalau di sini kan kita kadang rikoh atau mau di depan tamu dan macam-macam. Kalau di sana tuh karena mereka orangnya keras dan orangnya cuek-cuek, kadang mereka tuh sambil motret, tapi saya juga ya wis memang budayanya seperti itu. Mereka tuh pesta kami gitu bareng-bareng. Tapi di satu sisi juga saya menyenangkan karena saya bebas bergerak, nggak ada riku-rikuan gitu. Itu buat saya juga keuntungan gitu. Itu bisa dipelajari juga tuh. Menurut saya sih itu kalau mau bikin foto sing beda ya referensi sama mempelajari. Saya sekarang udah nggak pernah pakai shortlist. Maksudnya meskipun kita nggak bikin, di sini kan tetap ada shortlist, tetap ada ya apa aja. Gitu. Oh iya, terutama berkaitan dengan upacara adatnya apa gitu. Biar nggak miss. Cuman tinggal ya, biar nggak miss. Fotonya bikin, tapi itu kerjanya. Ya, atau yang berkaitan dengan adat ya kan banyak adat yang kita nggak ngerti misal kalau ke suatu tempat itu ya. Tapi menurutku referensi itu paling. Ya Pak, sampai sekarang referensi wis. Ngeliatin foto kalau apa ya? Paling kaya, paling gampang. Ya kan? Iya karena tinggal lihat dan di pendelengi itu Two Man Studio. Tapi sekarang jos nontonnya risetnya. Apa? Risetnya. Mas minta preset. Ada itu di workshop. Bukan workshop saya. Ini tuh sebenarnya aku males tuh bahas ini tuh. Apa? Ya soal preset ini. Tapi menarik. Karena ini kita kenal preset kayaknya baru-baru ini. Enggak lah, udah lama sebenarnya preset itu. Iya udah lama, cuman iya nggak kepake sama ya dulu nggak ada yang utek-utek aja. Dulu zaman aku masih pakai Canon itu, zaman picture style masih diinstal. Oh waktu kamu masih waras ya? Sekarang semua kamera saya pakai. Iya. Silahkan lihat di. Iya, saya sudah lihat box kaca saya. Semua merek ada kecuali. Oh iya Canon ada. Kamera pertama 7D. 7D. Oh itu nggak akan pernah tak jual. Itu kamera jarah. Tapi aku rencana mau ambil Canon. Bagus. Nanti. Bisa lewat saya juga. Oke. Balik ke preset ya. Karena menurutku preset itu bukan kerjaan fotografer. Ya. Kalau zaman dulu Canon itu sudah ada picture style. Ya. Dulu sudah ada yang jualan picture style, cuman masukinnya ke kamera memang agak repot. Pakai CF, dimasukin ke CF memory card. Bisa, pakai kabel bisa. Ya, kita bikin di DPP juga bisa. Dan itu cuma 5 kan? 5 mau piro? Lali apa? Pokoknya cuma berapa lah. Yang artinya kita shoot itu udah langsung jadi. Tapi balik lagi yang aku agak menarik buat dibahas itu adalah preset itu kerjaan editor kan. Kenapa dibahas fotografer? Ya karena gini, preset
jujur memudahkan. Iya, Saya juga jual preset. aku setuju. Iya. Preset itu memudahkan karena terutama di wedding, ya intinya di pekerjaan apa aja yang preset itu bisa dipakai ketika misal satu momen dengan kondisi lighting yang hampir sama, tone yang hampir sama, dikerjakan batch processing kan, maksudnya misal 50 foto langsung jebret, atau kalau mau gila ya mungkin 100 foto, 200 foto. Karena memudahkan itu dan ajek gitu, nggak apa ya, nggak terlalu beda. Banyak juga kan fotografer yang kayak saya sendiri, saya tuh nggak begitu, saya punya preset, saya pakai di kondisi-kondisi tertentu. Ada preset ini, apakah itu membuat fotonya akan terlihat sama semua? Enggak. Karena Setiap wedding punya warna yang berbeda. ya Harus bikin preset sendiri. enggak kalau itu. Tapi Maksudnya setiap wedding itu olah warnanya kan beda-beda kan. iya, maksudnya Iya, dalam artian mungkin basic presetnya langsung ini, tapi kita karena mungkin warna merahnya, wah itu harus aku menonjol. setuju. Itu Aku juga melakukan itu sebenarnya. Cuman yang mau aku angkat topiknya adalah iki loh kan. oh iya. Yang mau jadi aku angkat jadi topik itu kan ngomongin tadi referensi biar nggak template. Yang kita sodorin tadi, yang mau sodorin dari tadi kan referensi, Ya. teknik, gimana kan. Kalau gimana caranya motret, ini kok bisa kreatif kayak misalnya foto-fotonya jalan mana, lightingnya begini. Kalau sekarang kan yang dibahas kan preset. Karena mungkin di satu sisi yang bahas preset siapa dulu? Fotografer, nggak semua fotografer sih, Iya. tapi ramenya kan di situ. Untuk saat ini. Saya rasa gini, orang yang cari preset seketemunya saya Heeh. adalah orang yang pengen ngasih karakter ke ngasih karakter ke ini tipe-tipenya, ini bukan urutan ya. Satu, orang yang pengen ngasih karakter khusus ke fotonya. Kedua, yang baru belajar motret. Ben gampang, ben cepet. Bohong kalau orang bilang nggak suka dimudahkan. Ini cara yang mudah. Salah satu tujuan teknologi kan itu. Ya, memudahkan. Ketiga adalah orang yang pengen eksperimen. Nah, aku ketemunya pembeliku kayak gini. Pembeliku tuh yang pengen eksperimen tuh biasanya udah profesional. Maksudnya dalam artian profesional ya cari duit di motret. Dan mungkin juga keterbatasan pengetahuan masalah ngoprek Lightroom atau Photoshop itu bikin dia pengen punya satu model preset dulu, habis itu mungkin nanti dia pelajari dan dioprek. Itu banyak juga yang kayak gitu. Jadi itu 3 tipe sing yang aku temui kayak gitu. Aku disclaimer dulu sih sebenarnya. Disclaimer dulu sebelumnya. Aku tidak mau masalah fotografer yang berpreset atau enggak. Maksudnya, fotografer yang meributkan atau yang lagi ngomongin tentang preset. Aku tidak meributkan itu. Tapi karena aku juga memakai itu juga. Iya, Aku kita pernah semua beli kan. preset. Tuh. Harganya 250.000. Isinya berapa? 15.000 preset, bayangno. Bajak. Lightroom ada, kamera raw ada. Begitu tak lihat, wah bingung mau preset yang mana. Dan pada akhirnya tanya sama aku sekarang pada akhirnya setiap wedding aku bikin preset sendiri. Karena tapi kan meskipun aku bikin preset sendiri, aku tetap pakai preset. Iya. Nggak ada masalah dengan Nggak ada preset. masalah. Yang ya bukan masalah sih, yang menjadi topik yang menarik adalah apakah preset ini memudahkan fotografer, memudahkan seseorang menjadi fotografer karena sudah sedikit menyingkirkan teknik. Menurut Bohong kalau karena banyak yang ngerasa menurut saya enggak iya, cara ngomong yang pas nih biar ora dadi masalah iki. Hati-hati iki. Ben ora kok kowe. Intinya adalah kemudahan ini tuh bukan dibikin untuk menyingkirkan ibaratnya basic, teknisnya, visinya dalam bikin foto, tapi menurut saya cuman orang masih salah bahwa dengan preset
foto 50, preset 50%. Kalau buat saya garbage in, garbage out. Dapat sampah, meh di preset sak modare, tetap sampah fotonya. Oh. Buat saya 90 foto preset cuma mempercantik. Iya. Itu aja sih. Banyak yang beranggapan bahwa nek wis di preset yang 50% wis foto dilakukan kamera dan otak. Yang 50% preset. Artinya poinmu adalah teman-teman yang lagi mau belajar potret tetap teknik dulu ya. Basic. Teknik dulu ya. Ya, teknik basic semua. Maksudnya basic tuh nggak cuma basic kamera. Ya. Basic motretnya, basic misal mau terjun di wedding yo. Basic macam-macam tuh. Preparation. Maksudnya preparation persiapan tim. Terus basic termasuk backup data penting banget, banyak banget kasus di luaran sana. Ya maksudnya basicnya dikuatin dulu biar nih ono masalah orang yang ini foto kan cuma satu variabel dok dari produksi tuh. Ono preparation, ono meeting dan macam-macam. Nah, maksudnya saya basic itu nggak cuma teknis kameranya tapi keseluruhannya juga harus dipahami dulu. Kalau mau profesional loh ya. Yang artinya adalah ketika basic itu sudah ya let's say apa ya berproses di situ, preset masuk sebagai pembantu. Ya. Sebagai booster gitu kan maksudnya. Iya, kan cuma urusan visual, memaniskan visual gitu. Padahal kan banyak banget variabel lain di luar visual. Ini aku angkat ini biar teman-teman bisa, oh ternyata itu toh. Gitu. Karena kan dia kadang suka bikin rame di timeline, di grup, gitu kan. Bukan bermaksud kita itu mau mendikotomi antara teman yang senang riset sama yang teknik bukan gitu, tapi justru dua-duanya itu bisa kok, dan riset itu kan bagian dari teknologi yang ya itu tujuannya kan memudahkan. Iya. Semuanya bisa jalan gitu kan. Iso. Semoga terjawab Mas Rama apa sopo mau Ramadan. Lanjut, wah ini apa? Pertanyaan terakhir. Mas Ju, siapa teman paling berjasa buat hidup Anda selain dari fotografer? Thank you. Mas Yusa. Apa ini pertanyaannya? Yo apa? Tapi maksudnya kalau berjasa dalam hidup keseluruhan yo nggak bisa, kita punya satu fase waktu-waktu tertentu. Ada orang di setiap masa ada orang. Ya. Tapi salah satunya sebut nama Rapopo karena memang nggak akan ada masalah. Namanya Maula Paramarta. Teman saya dari SMP, cewek, cowok. Dan dia yang mempertemukan saya sama istri. So sweet. Enggak, karena untuk bertahun-tahun mengalami kegagalan cinta, dia menemukan dengan orang yang sangat berbeda. Tapi melengkapi. Mungkin dia tahu tipemu. Mungkin dia tahu yang kamu butuhkan. Pertolongan seperti apa yang kamu butuhkan. Mungkin, dan saling menolong sih. Karena bojoku yo mumet. Tapi karena dia selain teman dari SMP, kita pernah melalui banyak hal bareng-bareng, terutama waktu mau kuliah. Nyewa hotel bareng, gaya mau apa SPM, sistem SPMB. Disewa ke hotel sama ibu, suruh belajar di situ, persiapan. Malah mabuk. Ibu tidak, mamahku tidak nyewa PS. Nyewa PS, lebih smooth kan. Nakalnya masih tipis-tipis. Iya dong, enggak tuh. Sama? Iya. PS tok. PS. Ada kelanjutannya PS. Enggak, ya itu Pak, kenangan-kenangan aja. Kacang pasti ada lah kacang. Kacang Garuda yang dua kelinci. Ada. Enggak, kremesan Indomie. Kremesan Indomie. Ora. Enggak. Ya, intinya itu merubah hidup karena mempertemukan dengan istri. Ya itu di fase itu, di fase yang lain ya banyak menikah itu juga turning lah ya. Sangat tanggung jawab dan macam-macam.
betul. Iya, menikah Viral. dengan rumah hancur, longsor ketika Oh, iya. menikah. Anda yang cuan. Aku ra itu apa-apa. Aku kan nggak ngerti. Alah, Julian. Oke. Udah berapa menit ini? Udah lama ya? Gue lah, Ini kalau diterusin bisa sampai pagi. tanya di komentar aja di DM. Saya mungkin bisa Silakan. sombong bahwa boleh yang pernah saya tanya di DM selalu saya jawab dengan panjang dan serius. Dan saya kalau telat bales, mbok aku tuh minta maaf. Jadi jangan ragu buat DM apapun. Apapun. Pertanyaan apapun. Iya, Asal tapi nggak personal ya. enggak ya. Tentang motret saya senang banget. Motret teknis. Tapi tolong bahasanya kalau yang kasar mungkin sing sopan. Kadang tuh langsung, Mas, kameraku kayak gini. Oh, iki Awalnya sopo? P dulu nih. Ping sering tuh. Bukan. Iya, ketika kamu pengen, saya kalau ditanya, Mas, saya dari sini apa saya orang Itu sini. basic sih. Iya, Ya, makanya itu basic sih. harusnya ada sebagai fotografer. Anda berhubungan dengan sesama manusia, please cuman memperkenalkan diri apa susah. P apa sih? Mas, lensa saya melorot, guys. P. Wah, gitu. Kan suara lumba-lumba. Oh iya. Bisa, kesel. Sip. Terima kasih Mas Julian. Sama-sama, Mas Gap. Ini kalau diterusin bisa sampai depan. Karena kita pernah main kartu. Ya, dari Buka puasa. buka puasa Sampai sampai sahur. sahur. Itu zaman walah ya apa ya. Iya, zaman itulah. Zaman itu. Ya itu seselo itu kita berdua kalau punya waktu senggang. Ya sebelum menikah soalnya ya. Di Wiki deketan, kenal baik, asuh-asunan tapi nggak pernah ketemu. Jarang. Kondisi itu bisa terjadi. Saya belum nikah, istri Anda di luar kota. Oh iya. Sekarang istri Anda di sini. Bu. Susah. Susah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertahan sampai ke menit terakhir ini. Sama seperti yang Julian bilang tadi, kalau masih ada pertanyaan, kalau ada teman-teman yang udah tanya tapi nggak saya sampaikan, langsung aja DM. Tapi kalau DM kan cuman dia yang tahu dan maksudnya yang belajar cuma dia. Tapi kalau di kolom komen kan banyak orang. Oh iya, benar. Asas manfaat. Benar. Di komen lebih direkomendasikan. Iya. Karena saya yakin yang nonton ini banyak. Edisi ini. Apa sih ini? Episode ini Iya. pasti Saya jawab 2000 nanti lah. di komen 2000 2000 apa? 2000 viewer, Emang biasanya berapa? 80. Iya, tapi kan enaknya daripada kenapa YouTube itu lebih kan tersimpan lama gitu. Iya, saya senangnya dari YouTube tuh karena nge-growth. Karena yang ini kan episode berapa nih? 14 ya? 14 atau berapa? 14 Kak. Yo, Wis pirang suwe sih gitu. 14 Buanter tenan. Buanter tuh. Yang edisi 23 itu sekarang banyak banget. Ya. Jadi emang Edisi 23. Siapa? 2 atau 3. Oh, masih mono ya? Aku masih monolog. Mono. Aku memang awal-awalnya tuh monolog biar mancing dulu. Iya, karena kalau monolog pasti kerusuhan. Gitu kan. Itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Julian Sumadewa dan saya Irawan Gepikis. Ciao. Bye.